Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah, NIM 1120036. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai peradilan pada zaman Turki Utsmani. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah, yang dimana peradilan pada masa Rasulullah ini bisa terbilang cukup sederhana karena menggunakan metode tanya jawab, yang dimana jika seseorang memiliki suatu masalah, maka ia dapat langsung bertemu dengan Rasulullah tanpa harus menunggu waktu ataupun tempat untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Sumber hukum yang dipakai yaitu adalah Al-Quran dan Hadis, serta ijtihad Rasul dalam beberapa hal ketika tidak terdapatnya naskh yang secara implisit terdapat di dalam Al-Quran. Pada masa ini juga, Al-Qadhi lebih sering disebut dengan sebutan hakam, yang dimana beliau sendiri yang melaksanakan fungsi hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Serta Rasulullah SAW juga mengizinkan para sahabat untuk berijtihad dan melakukan fatwa untuk melatih mereka di bidang kehakiman. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Peradilannya sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, dan juga pada masa ini Abu Bakar As-Siddiq lebih berkonsentrasi untuk memerangi kaum muslim yang murtad serta kaum muslim yang tidak ingin mengeluarkan zakat. Dan pada saat kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam belumlah luas dan juga hanya sedikit perkara yang muncul. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana kekuasaannya berlangsung selama 10 tahun, dan pada masa kekuasaannya Islam mulai meluas serta beragam. Dan pada masa kekuasaannya Khalifah mengangkat Abu Darda sebagai hakim Madinah, Sureh sebagai hakim di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As sebagai hakim di Mesir, serta Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah sebagai hakim di Syam. Dan pada masa kekhalifahannya Khalifah Umar bin Khattab membatasi wewenang hakim yang hanya dikhususkan untuk menyelesaikan perkara sengketa harta benda atau perdata. Sementara untuk perkara pidana yang terkait dengan hukum kisos itu langsung ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Serta pengangkatan qadhi yang awalnya ditunjuk oleh khalifah pada akhirnya menuju gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Sumber hukum pada masa Umar bin Khattab yaitu Al-Quran, Sunnah, fuqaha, serta ijtihad para sahabat. Bentuk pengadilan pada masa Umar bin Khattab yaitu pengadilan hisbah atau pengadilan formal. Kemudian, Risalatul Qadha Umar bin Khattab atau prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan pedoman hakim dikirimkan ke hakim-hakim yang ada di berbagai daerah. Dan juga pada masa Umar bin Khattab dikenal sebagai peletak dasar dustur peradilan atau piranti lunak peradilan. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana peradilan pada masa Utsman bin Affan mulai dilaksanakan di gedung, serta beliau mengikuti langkah Umar bin Khattab yang mengambil sumber dari Al-Quran, Sunnah, serta musyawarah sahabat. Dan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau memberikan surat khusus untuk qadhi daerah, mengangkat qadhi untuk membantu hakim, serta memberikan mereka gaji dari Baitul Mal. Dan juga pada masa Utsman bin Affan sendiri, ia mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim-hakim yang menjabat diantara lain yaitu Abu Darda, Syuraih, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, serta Ubay bin Ka'ab. Kelemahan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini yaitu ia hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya yang terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas dengan secara tegas. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau juga mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya, akan tetapi Ali selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan juga kasih sayang. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar dari Basrah, Ali mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai pengganti di Madinah dan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar hukum nahwu.
Petunjuk pengangkatan hakim di antara lain orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak yang cerdas, serta daya kerja yang sempurna. Ali memberikan bimbingan dan arahan kepada gubernur dan hakim. Kitab-kitab peradilan, fikih, sejarah, seringkali memberikan ijtihad imam sekaligus hakim. Dari keempat Khulafaur Rasyidin yang tadi, dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat sangat sederhana, yang dimana bentuk peradilannya adalah tanya jawab atau fatwa. Peradilan dapat dilaksanakan di rumah hakim ataupun masjid, belum dikenalnya khotib atau penitera, belum adanya gedung khusus hingga masa Utsman bin Affan. Qadhi baru dirintis pada masa Abu Bakar dan juga digaji dari Baitul Mal. Umar melarang hakim untuk mendapatkan bingkisan, dan juga Umar merintis rumah tahanan pertama di rumah Sofwan ibn Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham, yang kemudian diperluas ke wilayah Basrah dan juga wilayah Kufah. Yang selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang sejarah dinasti Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syria. Beliau menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena menurut ia Ali adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah ini sendiri diawali oleh bugot atau pemberontakan yang pertama kali dalam sejarah yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Ligia, Yerusalem. Mereka mendirikan negara di dalam negara dan menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam, padahal pada saat itu pusat pemerintahan yang sah adalah di Kufah, di mana di bawah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti, namun ia adalah sosok yang jujur dan lemah secara politik, tidak ambisius, dan lebih mementingkan persatuan umat, yang dimana pada saat itu umat Islam terpecah belah. Hasan bin Ali melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada Rabiul Awal 41 Hijriah 661 Masehi, yang dimana disebut dengan Aam Jamaah atau sebutan kesepakatan damai. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah menjadi tenggak formal berdirinya kelahiran dinasti Umayyah di bawah pemimpinan khalifah pertama, yaitu Umayyah bin Abu Sufyan. Peradilan pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 91 atau 90 tahun, yang dimana pusat pemerintahannya berada di Damaskus, dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 khalifah yang mendahului jabatan panjang dan memberikan dampak positif bagi Islam. Kelima khalifah tersebut ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, serta Hashim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam pergantian khalifah menjadi sistem monarki atau turun-menurun. Dan juga pada pemerintahan Bani Umayyah, bentuk kekuasaannya yaitu otokrasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang sangat berbeda di antara pemimpin di Bani Umayyah lainnya, karena beliau selalu terjun langsung dalam praktik peradilan. Pendapat beberapa ahli pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu pemerintah mendirikan lembaga kehakiman, hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat ulama atau Al-Qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintah. Pengaruh absolutisme sangatlah kuat, integritas yang tinggi terhadap hukum, lembaga peradilan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, figur khalifah yang umumnya tidak digolongkan pada kualitas ulama atau fuqaha. Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Wewenang hakim dibatasi, dan eksekusi putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dan praktik peradilan pada masa Bani Umayyah yaitu al-qadha,
Fungsi dari Al-Qadha sendiri sebagai pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara madaniyat atau perkara al-akhwal asyasyiyah dan juga perkara-perkara agama lainnya. Yang kedua yaitu al-hisbah, yang dimana tugas seorang mutasib selain mengarahkan juga bertindak sebagai pengawas dan juga memeriksa takaran tiguangan serta mengurusi kasus-kasus seperti perjudian. Yang ketiga, al-mazolim, yang dimana sebagai penyelesai suap atau tindakan korupsi, yang berfungsi juga sebagai mahkamah tinggi atau mahkamah banding, yang mengadili para hakim dan petinggi negara yang terbukti berbuat salah, dan juga mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, yang dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ciri khas peradilan pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya, lembaga peradilan yang belum dipengaruhi oleh penguasa, putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, namun juga untuk penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim, kodi diangkat oleh khalifah, bentuk hukuman berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada sekretaris, bioregistrasi, dan dibangunnya gedung arsip negara di Damaskus pada masa pemerintahan Abdul Malik. Khalifah Umar melakukan transformasi besar-besaran. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja. Keputusan Hudat dan Kisos menyebabkan hilangnya nyawa dieksekusi oleh gubernur. Umar terkenal sangat adil, dan juga hakim pada masa itu adalah Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, serta Salim bin Atos. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada dinasti ini terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu dari lahirnya Daulah Bani Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Watsik. Periode kedua dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Periode ketiga, mulai berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Dan periode keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Periode berdasarkan suhu politik pergantian khalifah. Berdasarkan maju mundurnya kebudayaan, yang pertama Abbasiyah I merupakan masa kemajuan, dan juga Abbasiyah 2, 3, dan 4 merupakan masa kemunduran. Kemajuan era Abbasiyah dimulai sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dimana kemajuannya antara lain didirikannya kota Baghdad, yaitu kota terbesar selain Cina, The Gold Age atau era keemasan, penerjemahan buku asing ke bahasa Arab secara besar-besaran, kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang antara lain kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain sebagainya. Lahirnya ulama Sunni, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hambal. Tata pemerintahan dan sistem administrasi yang semakin maju. Sejumlah biro atau kedinasan atau diwan didirikan, diantaranya Diwan Al-Rosasi, Dinas Kearsipan, Diwan Al-Kharaj, Dinas Perpajakan, Diwan Al-Jais, Dinas Kemiliteran, Diwan Al-Zimam, Dewan Penyelidik Keluhan, dan Diwan Al-Barid, yaitu Biro Pos. Qadi dipilih dari fuqaha, bertugas untuk menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim. Perkembangan peradilan pada masa Abbasiyah I yaitu dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun tasabut atau fanatisme mazhab yang sangat kuat, perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Peradilan pada masa Abbasiyah kedua yaitu pemerintahan yang telah sangat rusak, yang dimana kondisi masyarakatnya sudah krisis sosial, politik, budaya, agama, rusak di bidang peradilan, dan juga hakim serta pemerintahan yang sangat lemah. Berjangkitnya al-wahan atau materialisme atau terlalu cinta dunia, dan hilangnya semangat jihad. Mengangkat hakim harus bayar uang kepada pemerintah setiap tahun. Kewenangan hakim dibatasi hanya untuk menyelesaikan perkara-perkara kekeluargaan saja. Imam besar pada masa Al-Manzur,
Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibn Hizib menolak menjadi hakim. Khalifah Al-Mansur menawarkan qadhi kepada imam besar, namun ketiganya menolak demi mempertahankan agamanya yang kemudian dipenjara. Al-Qanun pada masa Bani Abbasiyah yaitu kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Seiring lahirnya mazhab fikih, banyaknya kitab standar fikih dituliskan untuk mewakili mazhab. Pemerintahan tidak menjadikannya sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa. Yang terakhir yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Sekilas sejarah tentang pemerintahan Turki Utsmani yaitu Turki Utsmani berhasil menaklukkan daerah-daerah yang tidak pernah ditaklukkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Dalam sistem dan struktur pemerintahan, Turki Utsmani berdasarkan kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Dalam peraturan pemerintahan negara yang terdapat pada masa Sultan Sulaiman I, terbuatlah undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani memiliki kewenangan peradilan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan hukum syariah qadhi dan kewenangan hukum non-syariah syurtoh. Qadhi al-Qadat mengepalai 1. Al-Qadhi berwenang mengepalai atau menangani perkara sipil dan bukan militer. Qadhi al-Jund atau Qadhi al-Ashkar menyelesaikan masalah di bidang militer. Nizar al-Mazalim, pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Keputusan peradilan sesuai dengan mazhab Hanafi, karena mayoritas kemasyarakatan menganut mazhab tersebut. Fatwa dan ijtihad menjadi salah satu sumber hukum pada masa itu. Bentuk-bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu yang pertama, mahkamah biasa atau disebut al-juziyat yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mahkamah banding atau mahkamah al-istinaf yang bertugas sebagai meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga yaitu mahkamah tinggi, mahkamah al-tamaiz, al-naqwat wa al-ibrom yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat yaitu Mahkamah Agung atau Mahkamah Al-Istinaf Al-Ulya yang langsung di bawah pengawasan para sultan. Sebelum ditutup, harapan saya semoga di masa depan banyak generasi-generasi muda yang menyukai tentang pelajaran sejarah karena saatnya yang muda bicara sejarah. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.